Kali ini saya akan kembali menyuguhkan sebuah alur cerita film yang diangkat dari kisah nyata tentang pembunuhan seorang punker bernama Brian Dennett yang terjadi pada tahun 1997 yang dibunuh oleh seorang atlet sekolah bernama Cody Cat. Pembunuhan terjadi dalam sebuah tawuran antara anak punk dan sekelompok atlet olahraga. Dikisahkan bahwa keributan terjadi dipicu tindakan rasis sekelompok atlet sekolah terhadap anak-anak punk tersebut. Ketika dalam persidangan mereka dinyatakan tidak bersalah dan Brian Dennett dinyatakan layak untuk mati. Sebelum kita mulai, yuk bantu channel ini agar semakin berkembang dengan klik tombol like jika kamu suka dan subscribe di pojok kanan bawah, kemudian nyalakan loncengnya. Kalau udah, saya ucapkan terima kasih. Film dimulai dengan seorang punker bernama Brian yang akan pulang dari New York menuju kediamannya di Amarillo, Texas. Dalam perjalanannya, Brian beberapa kali mencoba menumpang, namun alhamdulillah tak satupun pengendara yang mau memberikannya tumpangan. Kemudian melanjutkan perjalanannya menggunakan skateboard yang dia bawa. Sementara itu di sebuah ruang ganti, beberapa atlet football sedang bersiteru perihal sesuatu di antara mereka. Lalu dipisahkan oleh pelatihnya dan mereka bersiap hendak melakukan sebuah pertandingan. Kembali ke Brian, singkat cerita Brian sampai di tempat tujuannya dan terlihat banyak sekali anak punk yang sedang berkumpul di sana. Ternyata sekumpulan anak-anak punk tersebut sedang mengadakan sebuah pesta. Brian pun bergabung ke dalam pesta itu dan disambut sangat hangat oleh teman-temannya. Salah seorang anggota band menghentikan musik, kemudian menyambutnya dan mengatakan bahwa jika bukan karena Brian, maka mereka tidak akan berada di sana. Selesai berpesta, Brian melihat pacarnya yang bernama Jet sedang rokokan santuy. Hey, you got a light? You know those things take 14 minutes off your life every time you smoke one of them? How much have you had to drink tonight? Kemudian Brian berbincang dengan teman-temannya yang lain. Tak jauh dari sana, Brian melihat seorang anak kecil yang baru pertama kali menonton konser. What's up, dude? What's your name? Kemudian membawanya dan memperkenalkannya pada kelompok band yang tadi mengadakan pertunjukan. Berpindah ke sebuah restoran, ada 3 orang atlet olahraga yang sedang bersantai dan makan di sana. Hingga tak lama kemudian beberapa anak punk mendatangi tempat tersebut dan memesan minuman ke pelayan restoran yang bernama Frosty. Pada saat itu salah satu dari atlet football yang bernama Cody melihat ke arah anak punk itu dan mengatakan mereka adalah sekumpulan banci. Mereka pun mengabaikannya dan pergi keluar. Sementara itu Olis pergi ke toilet. Saat keluar dari toilet, Cody kembali mengejeknya dan disanalah mulai terjadi saling ejek di antara mereka. Olis yang kesal kemudian masuk ke dalam dan berpura-pura menelepon lalu mengejek mereka. Seketika Cody terpancing, lalu King yang datang dari belakang pun emosi. Olis mencoba untuk berdamai karena tidak ingin terjadi keributan di sana. Namun Cody yang tersulut emosinya malah semakin menjadi-jadi hingga membuat suasana semakin panas. Kemudian Frosty melerai dan mengusir mereka keluar dari restoran. Tiba-tiba ada Jason yang datang dan mencoba melerai keributan itu. Kemudian para atlet olahraga itu pun menaiki mobilnya dan segera pergi dari sana. Sebelum pergi, Cody berbalik arah dan mencoba menabrak kumpulan anak-anak punk itu. Tapi beruntung mereka berhasil menghindar dan kemudian memukul kaca mobil Cody. Pagi hari, Brian terbangun dari tidurnya karena ada seseorang yang memanggilnya di luar. Dan ternyata itu adalah Herschel, pria pemilik gedung tempat mereka menyewa. Herschel menagih uang sewa ke Brian karena dia sudah terlambat membayar uang sewa gedung itu. Brian pun membayar setengahnya dan berjanji akan membayar sisanya 1 minggu lagi. Dan pada akhirnya Herschel pun setuju. Berpindah ke rumah keluarga Brian, di depan rumah dia bertemu ayahnya dan mereka sedikit bercengkrama dan terlihat sangat akrab.
Di dalam rumah, Brian bertemu dan memeluk ibunya, kemudian menyapa Jason, kakaknya yang juga berada di sana. Brian masuk ke kamar dan mencari buku band yang dia simpan, dan ternyata buku tersebut telah disimpan oleh ibunya. Lalu scene berpindah ke Jason, Brian, dan King yang sedang membuat papan rambu-rambu ala-ala anak muda. Terlihat di sana sudah banyak sekali papan rambu-rambu yang telah siap dikerjakan. Rencananya papan rambu-rambu tersebut akan dipasangkan di setiap sudut kota. Setelah itu Brian pamit untuk membayar sewa gedung yang kurang pada Herschel. Singkat cerita, Brian sampai ke tempat Herschel dan memasukkan uangnya ke kotak pos yang ada di depan rumah. Brian pun langsung bergegas pulang menuju teman-temannya yang ada di base camp. Saat di perjalanan, Brian bertemu Cody dan gengnya yang bernama The Preps. Brian mencoba bersikap ramah dan menyapa, namun mereka mengejek dan melemparinya dengan sebuah botol. Menerima pelakuan itu, Brian mencoba untuk tetap tenang dan bersabar. Singkat cerita, Brian sampai di base camp dengan keadaan luka di kepalanya, lalu kemudian diobati oleh Jets. Kemudian Brian menghampiri Jason dan King dan minum-minum di ruangan itu, lalu bergabung bersama teman-teman yang lain dan kemudian bermain perang-perangan kembang api. Ketika teman-temannya sedang berpesta, Brian dan Jets memilih untuk bermesraan di balik sebuah mobil. Lalu scene berpindah ke King yang sedang duduk di dalam. Dia terlihat kesal setelah melihat salah satu temannya sedang berkimpoi tepat di belakangnya. Tiba-tiba Brian datang dan mengajaknya untuk membuat grafiti. Kemudian Brian dan King pun pergi membuat grafiti di sebuah tembok, sembari berbincang-bincang perihal sulitnya mereka mendapatkan cat kaleng semenjak adanya aturan yang membatasi pembelian cat di wilayah tempat tinggal mereka tersebut. Tak lama kemudian terlihat sorot lampu mobil mendekat ke arah mereka. Pada awalnya Brian tak begitu mempedulikannya, hingga mereka menyadari bahwa itu adalah sebuah mobil polisi. Mereka pun berusaha melarikan diri. Singkat cerita, Brian dan King berhasil lolos dari kejaran polisi tersebut dan kembali ke base camp. Mengetahui hal itu, Jason terlihat marah karena Brian dan King membawa polisi ke base camp mereka. Tak lama kemudian polisi pun datang dan mengancam akan menerobos masuk kecuali mereka membukakan pintu, maka tidak akan ada yang ditangkap. Hey, listen up. You open this door, nobody goes to jail. You don't open this door, everybody's going to fucking jail. Namun Brian menolak dan meminta polisi menunjukkan surat penangkapan. Tiba-tiba polisi langsung menerobos masuk ke dalam gedung. Mengetahui hal itu, mereka kemudian mencoba kabur, namun berhasil tertangkap. King yang tak terima ditangkap mencoba melawan, namun polisi segera menyemprotnya dengan gas air mata. Di dalam, Brian sangat kesal dan marah ketika melihat salah satu polisi bersikap kasar dan cabul pada Jet, bahkan sampai menodongkan pistol ke mulutnya. Brian yang kesal kemudian memaki-maki polisi tersebut. Dia pun dibawa keluar dan disemprot dengan gas air mata. Hingga pada akhirnya Brian dan teman-temannya pun masuk penjara dan ditahan beberapa hari. Singkat cerita, Brian dan Jet sudah bebas dari penjara. Kemudian mereka pergi ke tempat penangkaran hewan dan berencana akan membeli seekor anjing untuk dipelihara. Setelah itu mereka pergi ke sebuah lahan yang cukup luas dan berbincang-bincang. Di sana Brian membacakan sebuah lirik lagu yang telah dia buat sendiri pada Jet. Di tempat lain, kelompok The Prep sedang mengadakan sebuah pesta. Cody dan teman-temannya mengadakan pesta api unggun dengan membakar barang-barang yang ada di sekitar mereka. Lalu tiba-tiba seorang polisi datang dan membubarkan pesta tersebut. Kemudian Cody dan gengnya pergi dari tempat itu. Di perjalanan, teman Cody yang bernama Ricky merusak papan rambu milik Brian kemudian menyeretnya. Di tempat lain, King yang sedang asik menonton dikagetkan dengan kedatangan Ricky yang melemparkan papan rambu tadi. Hal itu membuat King kesal lalu mengejarnya menggunakan mobil.
Ternyata Ricky berlindung di balik kelompoknya geng The Prep. King yang emosi lalu menghampiri geng The Prep seorang diri dan langsung menghajar Ricky. Melihat kejadian tersebut, geng The Prep langsung menghajarnya dan mengeroyok King. Lalu Ricky kembali menghampiri King dan menghajarnya seorang diri. King yang tidak terima lalu meludahinya, kemudian King kembali dihajar. Sebelum pergi, King yang sudah babak belur sempat mengancam geng The Prep. Dia mengatakan bahwa kalian semua akan berada 6 kaki di bawah tanah. Saat akan pergi, seseorang menabrakkan mobilnya ke arah mobil yang dibawa King, hingga membuat mobilnya tersebut rusak. Kemudian scene berpindah ke Brian dan teman-temannya yang baru saja tiba di base camp, terkejut saat melihat tempat itu telah berantakan. Tiba-tiba King datang dengan keadaan luka yang cukup parah. Melihat hal itu, Brian bertanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Lalu King mengatakan ke Brian kalau dia sudah muak dengan kelakuan The Prep yang selalu menghina dan mengintimidasi mereka. Kemudian Brian dan teman-temannya berniat untuk membalas geng The Prep. Jets berusaha menahannya, namun Brian sudah tidak bisa menahan emosinya lagi. Singkat cerita, mereka semua berangkat dan pergi ke tempat geng The Prep berada. Sesampainya di sana, ternyata jumlah geng The Prep lebih banyak dari mereka. Tapi Brian dan teman-temannya tidak peduli. Mereka langsung menyerang geng tersebut. Tiba-tiba terlihat ada mobil yang datang mendekat dan ternyata itu adalah Cody bersama 2 orang temannya yaitu Davis dan Michael. Cody berniat untuk menabrak anak punk tersebut, tapi Michael berusaha menahan Cody. Namun dia tidak mendengarkannya dan kemudian mulai mengarahkan mobilnya ke arah Brian dan teman-temannya. Dia merasa senang dengan apa yang telah dia lakukan. Melihat situasi yang semakin panas, Cody pun kembali mengarahkan mobilnya ke anak-anak punk tersebut. Namun saat itu Cody mengincar Brian yang ada di depannya. Brian berusaha menghindar namun Cody langsung menabrak dan melindasnya. Dan terlihat Cody tersenyum puas atas apa yang telah dia lakukan. Jason yang melihat hal itu langsung menghampiri Brian yang terbaring sekarat dan berusaha memanggil ambulans. Namun sayang, nyawanya Brian tidak tertolong dan Brian pun tewas saat itu juga. Kemudian Jason menelpon orang tuanya untuk dapat melihat keadaan Brian. Di sana orang tua Brian hanya bisa menangis melihat anaknya yang sudah tak bernyawa. Sementara di tempat lain, polisi mendatangi rumah Cody dan menemukan barang bukti. Singkat cerita, di persidangan, saksi-saksi dan bukti jelas memperlihatkan bahwa Cody dengan sengaja menabrakkan mobilnya, kemudian melindas Brian hingga menyebabkan dia tewas. Akan tetapi berkat pengacara handal, hasil persidangan tersebut dimenangkan oleh Cody. Brian dinyatakan pantas untuk tewas dengan cara seperti itu, sebagai cerminan hidupnya yang keras dan akibat dari kesalahannya dalam pergaulan dan cara berpakaian. Bagi pengacara Cody, membunuh Brian adalah hal yang benar, karena dalam berpakaian pun dia menggunakan sebuah jaket yang bertuliskan "Destroy Everything" dan membawa senjata-senjata yang dapat mematikan. Juri mendakwa Cody atas pembunuhan tidak disengaja. Kemudian Cody diberi hukuman percobaan dengan denda 10.000 US dollar. Namun akhirnya denda itu pun dibatalkan dan Cody dinyatakan bebas. Keluarga hanya bisa menangisi keputusan pengadilan tersebut di luar gedung persidangan sembari melihat senyum kebebasan di wajah Cody. Dan film pun berakhir dengan memperlihatkan karya-karya Brian yang lebih dari 3.000 papan tanda unik masih tetap terpajang di kota Amarillo, Texas, dan dikenal sebagai Museum Dynamite.